pada pagi hari ini saya akan sharing bagaimana manajemen diabetik neuropati dan food ulcer complication. Ya, jadi seperti kita ketahui, kalau pasien diabetes begitu sudah ada luka ya di kaki. Nah, ini mereka sangat-sangat takut ya biasanya. Kalau diabetesnya tinggi, gulanya tinggi, tapi nggak ada keluhan, biasanya masih santai-santai ya. Tapi begitu ada luka, nah ini berubah nanti jadi takut sekali, takut diamputasi ya. Nah, kita ketahui diabetes ini saat ini Indonesia menduduki peringkat kelima ya. Jumlah pasien diabetesnya terbanyak di dunia. Jadi hampir 20 juta orang. Dan diperkirakan nanti masih akan terus bertambah. Jumlah ini sangat meningkat cepat ya. Karena apa? Karena di tahun 2019 pasien diabetes di Indonesia itu masih sekitar 10 juta. Dan diperkirakan nanti di tahun 2045 itu naik menjadi 20 juta. Tapi ternyata hanya dalam waktu 2 tahun saja, jumlah pasien diabetes kita itu bertambah 2 kali lipat, ya hampir 2 kali lipat dari 10 juta naik menjadi 19,5 juta. Nah, ini artinya apa? Artinya ini menjadi PR kita semua ya sebagai tenaga kesehatan di Indonesia ya. Karena apa? Karena pasien dengan diabetes ini nanti tentu saja membutuhkan perawatan tidak hanya diabetesnya, tapi juga komplikasi dari diabetesnya itu sendiri. Nah, pada pasien diabetes itu sebelum kita menginjak lebih jauh ya, sering sekali ada pertanyaannya, apakah diabetes saya ini basah atau kering? Nah, ini sering menjadi pertanyaannya. Nah, padahal di klasifikasi diabetes sesungguhnya itu tidak ada klasifikasi diabetes basah dan kering ya. Jadi kita punya 4 klasifikasi untuk diabetes. Yang pertama adalah diabetes tipe 1. Kalau diabetes tipe 1 ini, patofisiologinya adalah karena kerusakan dari sel beta. Jadi kita tahu insulin itu diproduksi oleh sel beta di pankreas. Nah, kalau sel beta itu mengalami kerusakan, maka pasien ini tidak akan bisa memproduksi insulin. Sehingga ini dikatakan sebagai pasien diabetes tipe 1. Jadi pengobatannya ya hanya dengan menggunakan insulin. Jadi insulin ini absolut diperlukan. Jadi kalau misalnya nanti melihat suatu video pasien diabetes itu tidak perlu insulin, nah itu harus kita lihat lagi ya diabetesnya tipe yang mana ya. Yang kedua adalah tipe 2. Ini diabetes yang paling banyak ya, kurang lebih sekitar 90 sampai 95% ini adalah diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 ini bervariasi mulai dari yang dominan resistensi insulin ya, jadi dia mungkin hanya pakai obat-obatan saja atau cukup olahraga saja sudah terkontrol gulanya, sampai terjadi defisiensi insulin yang relatif maupun sampai yang terjadi defek sekresi insulin yang seperti pasien diabetes tipe 1. Sehingga bisa jadi pasien diabetes tipe 2 tapi dia menggunakan insulin pada saat terjadi defisiensi insulin yang berat. Ya, jadi pasien diabetes tipe 2 ini terapinya bisa obat ya, bisa sampai menggunakan insulin. Kemudian ada klasifikasi yang berikutnya adalah diabetes mellitus gestasional. Nah, ini juga menjadi masalah yang penting. Kenapa? Karena diabetes mellitus gestasional ini terdiagnosis saat ibu hamil, trimester kedua dan ketiga. Sehingga kita tahu saat ini screening gula darah itu menjadi hal yang wajib pada ibu hamil. Kenapa? Pada ibu hamil yang mengalami diabetes mellitus gestasional, maka si ibu hamil ini akan memiliki resiko menjadi diabetes di kemudian hari. Tidak hanya ibunya saja, tapi juga bayi yang dikandung oleh pasien yang menderita diabetes gestasional, itu ternyata juga beresiko menjadi diabetes di kemudian hari. Jadi kalau kita ingin menurunkan angka diabetes, maka screeningnya juga harus sedini mungkin termasuk pada ibu hamil. Ya. Kemudian ada diabetes yang tipe spesifik yang lain. Ya. Jadi ini biasanya terkait dengan penyakit yang lain atau disebabkan karena gangguan genetik. Ada yang disebut dengan sindroma diabetes monogenik. Jadi diabetes neonatal atau maturity onset diabetes of the young atau kita sebut dengan MODY. Jadi MODY ini misalnya usianya masih 25 tahun. Keluarga ayahnya misalnya ada yang diabetes ya. Nah, ini pasien ini kemungkinan suatu kelainan MODY, jadi suatu kelainan genetik ya. Kemudian bisa juga terjadi pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada pankreas.
misalnya ada terjadi peradangan ya, pankreatitis akut, misalnya terjadi tumor ya, ini juga bisa menimbulkan diabetes tipe spesifik yang lain. Atau karena obat-obatan, terutama glukokortikoid ya. Jadi hati-hati kalau kita menggunakan steroid ya, dexamethasone, prednison, methylprednisolone. Nah, ini bisa menimbulkan suatu diabetes yang diinjus oleh obat-obatan tersebut. Ya, jadi kadang-kadang misalnya pada pasien-pasien yang alergi ya atau asma misalnya ya, kemudian diberikan obat steroid misalnya, ternyata oleh pasiennya itu diperpanjang sendiri ya, diminum sendiri sehingga diminum selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Nah, dia bisa muncul suatu diabetes yang terinjus oleh penggunaan glukokortikoid. Jadi hati-hati sekali kalau kita menggunakan steroid ya, karena banyak sekali digunakan di Indonesia ya, di dalam kadang-kadang di obat herbal, kadang-kadang di jamu-jamuan itu dicampuri juga dengan steroid. Maka kita harus mengingat salah satu efek sampingnya yang sering adalah kenaikan kadar gula darah. Nah, sebetulnya apa saja sih gejala diabetes ya? Mungkin sudah banyak kita ketahui, mudah ngantuk, ya, mudah haus, ya, mudah lapar. Nah, ini yang kita sebut dengan trias klasik ya. Gejala klasik diabetes itu ada 3 ya. Jadi ada poliuri, banyak kencing, polidipsi, mudah haus, dan polifagi. Banyak makan karena apa? Karena sangat mudah lapar. Tapi berat badannya menurun. Nah, ini yang kita sebut dengan gejala klasik dari diabetes. Tapi kadang-kadang datangnya itu dengan keluhan yang lain, misalnya gatal-gatal ya. Kalau wanita bisa datang dengan keluhan keputihan ya. Ada juga yang dia bolak-balik gonta-ganti kacamata karena pandangannya kabur ya. Ada, nah ini yang nanti kita bahas adalah luka yang sulit sembuh. Jadi kadang-kadang pasien diabetes itu ada keluhan yang lain nggak begitu peduli ya. Gitu dia ada luka yang sukar sembuh, nah dia langsung takut ya. Tapi jangan dibalik, belum tentu kalau nggak ada lukanya itu nggak diabetes ya. Sering sekali denial ya. Jadi wah ini diabetes, wah dok saya kalau luka itu cepat sembuh kok. Loh, nggak menjamin luka cepat sembuh itu nggak diabetes ya. Memang kalau luka sulit sembuh itu salah satu gejala diabetes, tapi bukan berarti kalau lukanya cepat sembuh itu nggak diabetes ya. Ini yang harus kita ingat. Nah, kemudian berat badan turun drastis tanpa penyebab yang lain dan sering kencing. Nah, ini salah satu gejala klasik ya, sering kencing. Jadi ada 3 trias klasik, poliuri, polidipsi, polifagi. Plus kalau ada penambahan berat badan. Nah, tapi sebetulnya kalau kita mendiagnosis pasien itu sudah diabetes, sebetulnya sedikit agak terlambat. Ya, kenapa? Karena kalau sudah diabetes, ya prosesnya akan jalan terus. Ya, kalau bisa kita deteksinya itu masih di fase prediabetes, sehingga kita bisa memperlambat ya perjalanan pasien tersebut dari prediabetes menjadi diabetes, atau memperlambat supaya kalau bisa dia bisa remisi menjadi normal kembali. Ya, ini harapannya. Nah, kapan pasien itu dikatakan menderita diabetes? Jadi ada diagnosisnya ya, tidak ujuk-ujuk seorang pasien, oh ini diabetes ya, tapi harus ada kriteria diagnosisnya. Yang pertama adalah glukosa plasma puasa, jadi tidak menggunakan glukometer ya, tapi menggunakan glukosa plasma, jadi diambil dari darah vena, itu lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter ya. Puasa adalah tidak ada asupan kalori minimal 8 jam. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa melakukan pemisahan glukosa plasma puasa, ada alternatif berikutnya. Jadi tidak harus semua ada ya, atau ya ini kita bisa menggunakan beban toleransi glukosa oral. Ini biasanya dipakai untuk diabetes gestasional ya. Kalau glukosa plasmanya lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter, 2 jam setelah TTGO dengan beban gulanya 75 gram, maka pasien tersebut bisa kita katakan sebagai diabetes mellitus. Nah, gimana kalau pasien itu sudah ada trias klasik tadi ya, sudah ada poliuri, polifagi, polidipsi ya. Kita cukup memeriksakan glukosa plasma sewaktunya, kalau lebih dari sama dengan 200, maka sudah kita katakan pasien tersebut menderita diabetes. Dan ada satu lagi yaitu menggunakan HbA1c. Jadi kalau HbA1c-nya lebih dari sama dengan 6,5%, dengan metode NGSP, karena kadang-kadang HbA1c itu kadang-kadang satu lab dengan lab yang lain bisa berbeda ya. Kita lihat harus menggunakan standar NGSP. Itu lebih dari sama dengan 6,5%.
Nah, kalau misalnya ternyata, oh betul ini suatu diabetes, maka ada 5 hal yang harus kita lakukan, yang kita sebut dengan 5 pilar diabetes ya. Yang pertama adalah kita lakukan edukasi, ya. Jadi harus kita jelaskan pada pasien ya, bagaimana menangani diabetes maupun mencegah komplikasinya. Ya, ini tugas kita semua ya. Makanya ada yang disebut organisasi PEDI ya, Perhimpunan Edukator Diabetes Indonesia. Ini karena orang awam juga bisa dididik sebagai edukator ya. Bagaimana cara memberikan edukasi yang baik dan benar pada pasien-pasien diabetes. Yang berikutnya adalah olahraga. Ini sangat penting ya. Kenapa? Olahraga diet ya. Diet ini sangat penting. Kenapa? Karena diabetes ini adalah penyakit metabolisme karbohidrat ya. Sehingga otomatis makanan itu sangat berperan pada diabetes ya. Jadi diet ini sangat mempengaruhi. Kemudian apalagi olahraga ya, aktivitas fisik. Yang disarankan ya adalah aktivitas fisik yang sifatnya adalah ritmis ya. Jadi dia ini ritmis kontinu, jadi enggak jalan lari terus habis itu diem ya. Jadi yang sifatnya kontinu, yang ritmis. Jadi dia itu apa namanya? Kontinu ya, jadi berkelanjutan, enggak misalnya habis lari terus diem 5 menit ya enggak, tapi harus kontinu. Nah, ini dilakukan selama minimal 30 menit 5 kali dalam 1 minggu. Nah, sering nih pertanyaannya, lah kalau saya sudah nyuci, saya sudah masak, apakah masih perlu olahraga? Nah, ini yang dimaksud olahraga atau aktivitas fisik itu adalah yang di luar aktivitas fisik sehari-hari. Jadi kalau sudah nyuci, sudah naik turun tangga ya, ditambah lagi dengan 30 menit untuk melakukan aktivitas fisik yang di luar aktivitas sehari-hari ya. Berikutnya lagi adalah minum obat ya, atau menggunakan obat kontrol teratur dengan dokter ya, untuk mendapatkan obat dan insulin kalau memang diperlukan ya. Yang terakhir yang perlu adalah kontrol atau evaluasi. Nah, ini sering terjadi pasien-pasien di Indonesia itu kalau sudah dapat obat A ya misalnya, nah obat itu dilanjut terus ya. Dilanjutkan terus tapi tidak dilakukan evaluasi. Nah, jangan lupa salah satu pilar yang penting adalah kita melakukan evaluasi ya. Berhasil nggak sih pengobatan kita ini? Nah, ini harus juga dilakukan. Nah, kalau kita memberikan pengobatan, kita harus punya target ya. Berapa target yang harus yang harus dibutuhkan pada pasien ya. Kita ingat gampangnya itu adalah A, B, C ya. A itu apa? A itu adalah A1C. Kontrol glikemiknya harus bagus ya. Jadi HbA1c-nya harus kurang dari 7, atau kalau misalnya pada pasien khusus ya, individual. Misalnya apa? Misalnya lanjut usia 75 tahun, ya hidup sendirian, mungkin target HbA1c-nya berbeda, ini sekitar 8 ya. Tapi kalau misalnya masih usia muda, 25 tahun sudah kena diabetes, mungkin kita targetnya lebih rendah lagi, kalau bisa di bawah 6,5 ya. Jadi target ini secara umum adalah kurang dari 7 A1C-nya atau individual. Nah, gula darah juga begitu, gula darah preprandial, gula darah pagi atau gula darah puasa ya, itu adalah 80 sampai 130. Jangan mengikuti target orang normal. Jadi orang diabetes itu ada targetnya sendiri. Kadang-kadang pasien gula darahnya 120 ya, gula darah puasanya sudah stres ya. Waduh, ini kok saya gulanya masih belum turun. Mau diturunin sampai berapa? Mau diturunin seperti orang normal. Nah, berbeda ya. Target pengobatan pasien diabetes itu berbeda dengan target orang normal. Ya, ini harus kita tekankan pada pasien. 2 jam postprandial, 1 sampai 2 jam ya. Jadi istilahnya postprandial itu adalah kurang dari 180 ya. Ini yang kita sebut A, jadi A1C. B-nya adalah blood pressure. Jadi jangan lupa kalau kita mengobati diabetes itu juga memperhatikan tekanan darahnya. Jadi tekanan darahnya sistolik yang atas itu harus di bawah 140. Kenapa? Kalau di atas 140 dia bisa timbul komplikasi yang lain ya. Diastoliknya harus di bawah 90 ya. Jadi tidak hanya sistolik tapi juga diastolik. Nah, yang C yang terakhir adalah kolesterol ya. Kolesterol yang dilihat bukan kolesterol total yang pakai stick ya, tapi kolesterol LDL ya. Kolesterol LDL ini adalah kolesterol yang paling jahat ya. Jadi dikatakan ini LDL dengan A1C ini setara dia dalam menimbulkan komplikasi terutama pada pembuluh darah besar seperti jantung koroner ya. Makanya kadang-kadang kalau orang kena stroke atau kena jantung koroner
itu dokter memberikan obat kolesterol tanpa memandang kadar kolesterolnya. Kenapa? Karena kadang-kadang tujuan pengobatannya tidak hanya untuk menurunkan kolesterol LDL, tapi juga untuk menstabilkan plak ya. Jadi nanti kalau misalnya ada obat, misalnya mendapatkan obat statin pada pasien diabetes, wah kolesterol saya kan sudah bagus, saya stop aja. Tidak ya, jadi harus dilanjutkan ya pada pasien diabetes terutama di atas 40 tahun ya. Statin itu adalah wajib ya, terutama pada kolesterol LDL yang di atas 100. Targetnya adalah kurang dari 100 dan kalau sudah ada komplikasi, terutama komplikasi kardiovaskuler, harus di bawah 70. Bahkan beberapa negara itu minta di bawah 55 LDL pada pasien dengan kardiovaskuler risk yang tinggi. Ya. Nah, berikutnya yang dilihat adalah trigliserid, kemudian HDL, dan ApoB. Ya, jadi ini kolesterol, macam-macam kolesterol. Jadi kolesterol itu macamnya juga banyak, ya profil lipid itu. Nah, yang kita lihat nomor satu adalah LDL, kemudian trigliserid, kemudian HDL, ApoB jika memungkinkan. Biasanya nanti kalau di pemisahan prolanis ini ada semua, ya. Nah, kemudian sekarang kita menginjak komplikasi ya, karena kita penekanannya itu di komplikasi ya. Kalau membahas pengobatan diabetes itu workshop 2 hari masih kurang kadang-kadang ya, karena obat diabetes segitu banyaknya. Yang penting kita sekarang kita fokus dulu di diabetes complication-nya ya. Kita lihat apa saja sih komplikasi diabetes ya. Jadi ada 2 macam komplikasi diabetes ya. Komplikasi akut dan komplikasi yang kronik. Jadi apa sih bedanya komplikasi akut dengan komplikasi kronik ya? Kalau komplikasi akut ini merupakan suatu emergensi di bidang diabetes ya. Kalau merupakan komplikasi akut di bidang diabetes ya maka pasiennya dengan komplikasi akut ini biasanya membutuhkan perawatan yang intensif ya. Jadi harus opname pasien-pasien dengan komplikasi akut. Apa saja? Yang pertama adalah diabetik ketoasidosis ya. Kemudian hiperglikemik, hiperosmolar state ya. Jadi pada dua komplikasi ini terjadi kondisi krisis hiperglikemia. Gula darahnya di atas 500. Jadi kalau ada dengar, wah ini si Pak X ini misalnya meninggal karena komplikasi diabetes, gula darahnya sampai 500 lebih. Nah, ini kemungkinan adalah suatu komplikasi yang akut ya. Tapi komplikasi akut itu juga bisa berupa hipoglikemia ya. Jadi hati-hati, hipoglikemia ini juga salah satu komplikasi yang ditakutkan. Kenapa? Karena hipoglikemia ini menyebabkan otak akan kekurangan kalori ya. Jadi otak itu hanya bisa menggunakan kalori dari glukosa, dari gula. Kalau organ tubuh kita yang lain bisa menggunakan dari protein, bisa menggunakan dari lemak ya. Tapi kalau sel otak itu hanya bisa menggunakan dari gula, dari glukosa. Makanya kemampuan sel otak kita untuk mengatasi hipoglikemia itu hanya 6 jam. Jadi kalau sudah lewat dari 6 jam, cadangan glukosa dari tubuh kita itu akan habis. Sehingga otak itu akan kekurangan glukosa, kekurangan kalori. Apa akibatnya? Sel otaknya bisa mati. Ya. Kalau misalnya pada pasien diabetes yang mengalami komplikasi hipoglikemi, kemudian tidak kita obati atau pasien tidak tahu misalnya ya, minum obat diabetes sebelum tidur yang ternyata pada saat dia tidur itu terjadi hipoglikemia. Kalau hipoglikemia itu nggak ketahuan lebih dari 6 jam, maka pada saat gula darahnya sudah diperbaiki, gula darahnya sudah dinaikkan, itu pasiennya tetap nggak bangun. Ya, itu yang disebut dengan prolong koma hipoglikemia. Jadi hati-hati sekali pada saat kita memberikan obat diabetes ya, jangan lupa kita harus melakukan edukasi kemungkinan resiko hipoglikemia. Dan tidak sembarangan kita itu menukar obat ya. Jadi kadang-kadang pasien ini misalnya punya obat yang lebih, dia tawarkan nih sama temennya. Oh kamu pakai obat saya aja, nih saya obatnya masih sisa sekarang udah nggak dipakai lagi. Hati-hati ya pada kondisi seperti itu, kita nggak tahu nanti resiko hipoglikemianya bagaimana. Karena setiap obat diabetes itu memiliki resiko hipoglikemi yang beda-beda ya. Nah, komplikasi kronik itu ada 2 macam. Jadi ada mikrovaskuler ya. Jadi mikrovaskuler itu adalah komplikasi pada pembuluh darah kecil ya. Jadi pembuluh darah yang tidak terlihat langsung ya. Misalnya apa? Misalnya retinopati. Ini komplikasi pada mata. Kemudian nefropati. Nefropati ini komplikasi pada ginjal.
Neuropati ini komplikasi pada syaraf ya. Nah, di mana mikrovaskuler ini biasanya terjadinya pada pasien diabetes yang sudah menderita diabetes lebih dari 3 tahun ya. Jadi biasanya komplikasi mikrovaskuler ini terjadinya lebih dari 3 tahun. Seperti saya tadi malam ada pasien tuh datang dengan keluhan penglihatannya kabur. Ternyata ada retinopati. Pada saat dilihat di kencingnya ternyata ada protein urea. Waktu ditanyain, sudah berapa lama sakit diabetesnya? Baru 1 minggu, dok. Nah, ini kita tidak mungkin percaya ya. Kalau seperti ini ada komplikasi mikrovaskuler, diabetesnya pasti di atas kemungkinan besar di atas 3 tahun ya. Jadi mungkin itu sebabnya pada saat dia mengalami gejala diabetes dia tidak merasa ya. Pada saat sudah ada komplikasi ya kebutaan pada mata baru dia mencari pengobatan. Ini yang sering nanti kita jumpai ya termasuk pada diabetes. Nah, pada komplikasi makrovaskuler ya, pada makrovaskuler ini komplikasinya adalah pada pembuluh darah yang besar ya. Jadi akan terjadi proses aterosklerosis ya atau arteriosklerosis ya. Contohnya apa? Contohnya terjadi infark miokard ya, terjadi serangan jantung, terjadi stroke ya, terjadi gangguan pada pembuluh darah kaki yang bisa menimbulkan gangren. Nah, ini adalah komplikasi makrovaskuler. Kalau komplikasi makrovaskuler ini bisa terjadi bersamaan dengan kondisi diabetesnya. Jadi tidak nunggu sampai 3 tahun ya. Misalnya pasien diabetes datang dengan serangan jantung. Nah, ini bisa tahu dia diabetesnya sudah berapa lama, baru ketahuan ini tadi. Nah, ini masih bisa terjadi kalau makrovaskuler. Terjadi pembuntuan tuh di kakinya ya, kakinya gangren. Sudah berapa lama diabetesnya? Baru ketahuan. Nah, ini masih mungkin karena dia makrovaskuler ya. Nah, sering sekali kondisi food ulcer ini adalah gabungan dari kondisi akut dan kronik ya. Kroniknya apa? Kroniknya dia ada neuropati, sudah ada gangguan pada pembuluh darah arteri perifer ya, sehingga muncul suatu ulkus, dilalah kondisinya mengalami infeksi juga ya. Ini berarti komplikasi yang kronik disertai dengan komplikasi yang akut. Komplikasi kroniknya mikrovaskuler dan makrovaskulernya ada, komplikasi akutnya sedang mengalami infeksi yang akut ya, yang aktif. Nah, ini bisa terjadi pada kaki diabetes. Sehingga ini menjadi salah satu perhatian yang penting ya. Nah, tadi kita lihat ya, apa sih bahayanya kalau sudah ada komplikasi mikro maupun makroangiopati ya. Kita lihat pasien dengan diabetes ya akan resiko ini giginya ya. Kadang-kadang ada yang ketahuan karena giginya goyang. Nah, ini bisa menjadi suatu diabetes. Jadi kadang-kadang kalau dokter gigi mau cabut gigi, nah itu kadang-kadang harus lihat dulu kadar gula darahnya, ya. Kalau enggak, misalnya ternyata udah kadung dicabut, ternyata gula darahnya 500, ya. Setelah dicabut nanti justru dia bukannya sembuh, malah muncul abses, ya, sehingga kadang-kadang sampai menimbulkan kematian, ya. Jadi kalau misalnya kasus yang misalnya sampai habis cabut gigi kok malah meninggal, ya. Jadi kita lihat ada nggak komorbid yang lain, ya. Ini juga diabetik retinopati. Ternyata sepertiga pasien diabetes itu mengalami diabetik retinopati. Ibu hamil juga, ya cardiovascular disease, ya. Kemudian gangguan ginjal ini apalagi ya gangguan ginjal ini nanti akan berakhir di cuci darah. Dan ini kalau kita lihat yang berhubungan dengan kaki diabetes ternyata tiap 30 detik ya di dunia ini ya ada satu orang yang harus diamputasi karena diabetes, ya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita semua, ya. Nah, kenapa sih pasien diabetes itu sampai bisa terjadi suatu kondisi komplikasi? Ya, baik ini diabetes tipe 2, tipe 1 ya. Pokoknya ada kondisi hiperglikemia, diabetes tipe yang manapun ya. Pada saat dia terjadi glukosa yang tinggi, apalagi disertai lipid yang tinggi, kok bisa? Gula darah tinggi disertai dengan lipid yang tinggi. Ya, karena pada saat gula darah tinggi ya, sel itu tidak bisa menggunakan glukosa yang tinggi tadi. Jadi seperti ayam mati di dalam lumbung, ya. Jadi dia banyak tuh lumbung padinya tapi nggak bisa dimakan. Jadi gulanya tinggi tapi sel itu tidak bisa menggunakan. Kenapa? Karena insulinnya berkurang. Maka sel ini akan mengirim sinyal-sinyal bahwa ini saya mengalami kelaparan ini. Tubuh akan mengkompensasi dengan cara apa? Dengan cara dia melakukan lipolisis, ya. Melakukan pemecahan lipid yang akhirnya menghasilkan badan keton dan radikal bebas, ya. Jadi ini yang harus hati-hati. Nah, pada saat gula tinggi dan lipid yang tinggi tadi akan mengaktifkan jalur
PKC, ya, mengaktifkan stres oksidatif, mengaktifkan advanced glycosylated end product, ya, menyebabkan apa? Menyebabkan suatu inflamasi yang kronik, ya. Akibatnya dia akan merusak sel endotel, ya, merusak sel otot polos yang ada di pembuluh darah, ya. Kemudian juga merusak langsung pada sel neuron, ya. Jadi kalau kita lihat pasien-pasien yang mengalami neuropati itu kan apa? Karena neuronnya rusak, ya. Karena tadi high glucose dan lipid toxicity, sehingga muncullah suatu komplikasi. Sehingga kalau mau dipotong supaya tidak terjadi komplikasi, ya gulanya harus bagus, kolesterolnya juga harus bagus, tekanan darahnya juga harus bagus, ya. Nah, gimana sekarang kita deteksi pasien dengan neuropati, ya. Jadi kalau pasien dengan neuropati, yang pertama kita lakukan anamnesis, ya. Jadi ada rasa panas, ya, ada rasa terbakar, rasa seperti kesetrum, ya, hiperalgesia itu nyeri, ya, allodynia itu nyeri yang ambangnya menurun, ya, parestesi, kesemutan, ya, kebas, numbness, ya, kadang-kadang poor balance. Jadi tiba-tiba aja kok dia itu kayak orang yang mudah jatuh, ya. Ini salah satu anamnesis yang penting pada pasien-pasien yang mengalami diabetik peripheral neuropati. Nah, apa yang kita lakukan kalau kita menjumpai pasien dengan anamnesis seperti ini? Kita lakukan pemeriksaan klinis, ya. Bisa kita menggunakan alat bantu, jadi menggunakan sensasi pinprick maupun menggunakan diskriminasi dari panas, ya. Ini menggunakan alat bantu. Biasanya kita bisa menggunakan jarum, ya, atau kalau di hammer itu biasanya menggunakan yang sisi tajamnya, ya. Kemudian kita juga harus melihat, ya, tes fungsinya itu yang terganggu yang mana? Yang small fiber atau yang large fiber pada syarafnya. Kalau yang small fiber, tadi kita bisa menggunakan tes pinprick maupun menggunakan tes pembedaan panas atau dingin. Kalau yang large fiber, kita bisa menggunakan sensasi vibratory, biasanya menggunakan barbutala, ya. Kemudian bisa menggunakan monofilamen 10 gram, ya. Kemudian bisa melihat refleks dari ankle bilateral maupun tes proprioceptif, ya. Nanti kita akan bisa membedakan apakah ini suatu neuropati betulan. Nah, kalau neuropati, ya, kita juga harus membedakan apakah dia karena diabetes ataukah ada penyakit yang lain, karena juga neuropati itu bisa disebabkan oleh penyakit-penyakit lain selain diabetes mellitus. Nah, salah satu yang membuat neuropati itu pasiennya itu terganggu adalah yang disebut dengan neuropathic pain, ya, jadi nyeri neuropati. Nyeri neuropati itu bisa di perifer, jadi gangguannya itu adalah pada saraf tepi, ya, ini yang bisa terjadi pada pasien diabetes, ya, bisa pada fiber C, fiber A, ini jadi beberapa jenis fiber saraf tepi, ya, atau bisa juga pada sentral. Sentral itu kalau dia gangguannya adalah pada brain, ya, atau spinal cord, ya. Tapi kalau pada diabetes yang terjadi adalah gangguannya perifer, ya. Jadi ini harus kita ketahui dulu, ya. Jadi kalau misalnya kesemutannya orang diabetes, ya, misalnya akan beda dengan kondisi stroke, ya. Ini harus kita pahami. Nah, neuropathic pain ini akan menyebabkan beberapa gangguan, ya. Jadi selain rasa tidak nyaman, dia bisa mengganggu tidur, bisa menyebabkan ansietas dan depresi, sehingga harus menjadi perhatian kita juga. Kadang-kadang pasiennya gulanya bagus, tapi masih ada neuropatinya, ya. Nanti bisa dia kebas segala macam, akhirnya dia mencari pengobatan, misalnya dia nginjek bara api, ya. Akhirnya terjadi suatu kondisi luka atau ulkus, ya. Pada saat kita melakukan diagnosis neuropati, harus kita lakukan pendekatan 3L, ya. Listen, jadi kita dengarkan dulu keluhan pasien itu apa, seperti apa, sehingga kita mempunyai gambaran nyerinya seperti apa. Kemudian kita lihat look, ya, jadi kita lihat ada nggak gangguan sensoris, ya, atau gangguan motorik pada daerah yang nyeri. Nanti ternyata tahu-tahu yang daerah nyeri itu ada herpesnya misalnya, ya. Sering ini pasien diabetes kadang-kadang diikuti dengan karena kondisinya imunokompromis, ya, kadang-kadang datang dengan keluhan herpes zoster itu dia nyerinya berat, ya. Kemudian locate, ya, di mana lokasinya yang mengalami nyeri sehingga kita bisa membedakan apakah ini gangguannya di perifer ataukah gangguannya itu di otak, ya. Nah, kalau misalnya ada neuropathic pain, ya, kita harus lakukan grading, ya. Kita lihat dulu, ya, algoritmenya.
Kalau ada nyeri, tadi kita lihat nyeri neuropatik atau bukan. Kalau bukan, ya sudah masuknya ke sini. Contoh gimana? Kalau nyeri yang non neuropatik ya, misalnya pasien dengan osteoartritis ya, sakit di dengkulnya. Nah, itu bukan neuropatik pain ya. Mungkin dia karena gout arthritis atau rheumatoid arthritis atau osteoartritis. Jadi dia bukan neuropatik pain. Kalau dia betul neuropatik pain, maka harus kita lakukan tes. Tadi ya ada beberapa tes yang dilakukan ya. Nah, kalau misalnya dia probable atau definitif ya maka bisa kita treatment. Ada beberapa skor yang bisa dipakai oleh dokter untuk memastikan ini betul neuropatik pain atau neuropati diabetes enggak ya. Ini salah satu contohnya. Salah satu contohnya adalah skor DN4 ya. Kita lihat ini kalau skornya itu lebih dari sama dengan 4, maka 90% dia merupakan suatu neuropatik pain ya. Kenapa? Karena neuropatik pain ini berbeda. Kalau diberikan NSAID itu tidak ada efek ya karena dia beda nyerinya. Patofisiologinya juga berbeda ya. Nah, ini kalau di guideline internasional ya, maka pilihan utama adalah trisiklik antidepresan ya, serotonin norepinefrin reuptake inhibitor ya, gabapentinoid ya, bisa juga menggunakan bahan topikal maupun transdermal ya. Ini adalah first line treatment dari neuropatik pain. Ini ada beberapa guideline penggunaan diabetik peripheral neuropati ya, obat-obat yang bisa kita pakai ya. Ini berdasarkan masing-masing kelompok studi ya. Jadi ada yang European Federation Neurological Society ya, ada yang menggunakan American Academic Neurology, ada yang menggunakan National Institute of Clinical Excellence dari UK ya. Ada yang dari Amerika ini ada dua ya, ada yang dari AACE maupun dari ADA. Kalau di Indonesia, kalau kita di Perkeni, perkumpulan konsultan endokrin itu banyak menggunakan dari ADA ya. Jadi ini beberapa obat yang bisa kita pilih ya, amitriptyline, duloxetine, pregabalin, venlafaxine ya, sodium valproate maupun gabapentin ini sebagai first line. Nanti kalau sudah second line itu mulai ada golongan narkotik ya, tramadol, opioid ya, sehingga ini harus semua menggunakan resep dokter biasanya. Nah, third line-nya ada beberapa, kalau yang di NICE ini karena dia di second line ini belum menggunakan tramadol, maka third line-nya dia menggunakan tramadol. Nah, ini bisa kita pakai sebagai first line, second line maupun third line treatment pada kasus-kasus diabetik peripheral neuropati. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak teratasi? Kita bisa konsulkan pada klinik nyeri ya, atau konsulkan pada sejawat neurologi kalau memang tidak berhasil menggunakan pengobatan yang tadi untuk neuropati ya. Nah, sekarang selain neuropati yang penting lagi adalah diabetic foot ulcer ya. Jadi diabetic foot ulcer ini adalah suatu kondisi luka yang kronik ya, kemudian kompleks ya, sehingga dia dalam jangka panjang akan mempengaruhi morbiditas dan mortalitas. Serta yang paling penting lagi adalah kualitas hidup. Karena kalau sudah ada luka, maka kualitas hidupnya itu tidak bisa sama ya. Nah, tidak seperti luka yang lain ya, progresivitas dari kaki diabetes ini seringkali terjadi tergantung ya pada kondisi yang lain, jadi neuropati dan vascular disease-nya ya. Jadi ini suatu kondisi yang serius yang harus kita tangani ya. Kita tahu tadi tiap 20 detik satu orang di dunia itu harus diamputasi karena komplikasi diabetes. Nah, itu 20 detik. Satu hari kita tahu berapa detik ya, jadi berapa banyak yang harus diamputasi karena komplikasi diabetes. Nah, gimana sih kok sampai pasien diabetes itu mengalami kondisi luka ya kakinya, kaki diabetes? Nah, tadi kita sudah jelaskan ya. Jadi bisa karena ada suatu kondisi neuropati ya, kemudian ada kondisi gangguan pada pembuluh darah ya, aterosklerosis, makroangiopati ya. Jadi kalau ini mikroangiopati, kalau ini makroangiopati. Kita tahu neuropati itu ada 3 macam. Ada autonomik, ada sensorik, dan ada yang motorik. Nah, pada pasien diabetes, tiga-tiganya ini bisa kena. Dan tiga-tiganya ini bisa menjadikan seorang pasien diabetes mudah terjadi ulkus. Ya. Ini kita lihat ya. Jadi dia terjadi medial kalsifikasi, ya, terjadi hot and turgid foot. Jadi kakinya ini jadi panas ya, kemudian jadi bengkak kadang-kadang ya.
jadi dia terjadi iskemik juga ya. Kemudian dia juga tidak bisa ngerasa ya kepuas, jadi nanti tahu-tahu ada paku nancep ya, tahu-tahu dia ada tertusuk yang tidak ketahui ya. Juga ada gangguan motorik, kenapa ototnya itu menjadi atrofi ya. Nah ini semua menyebabkan, apalagi kalau ditambah dengan adanya trauma, misalnya jalan nggak pakai sandal atau sandalnya nggak pas ya, maka akan terjadi ulcerasi. Apalagi kalau diabetesnya nggak terkontrol, dia mudah terjadi disfungsi dari neutrofil, disfungsi dari makrofag ya, pertahanan tubuhnya terganggu, maka akan terjadi suatu kondisi infeksi ya. Nah, juga bisa kalau ada aterosklerosis. Kalau ada aterosklerosis, ada gangguan pada pembuluh darah, ini kita lihat nih, apa yang berbeda? Yang satunya ini adalah pucat ya, pucat kemudian dia tidak dapat perfusi darah yang baik ya. Lama-lama nanti akan muncul jaringan hitam seperti ini. Ini kalau sudah ada jaringan hitam seperti ini, artinya pembuluh darah itu sudah terlibat ya. Ini yang kita sebut dengan kondisi neuroiskemik. Ya, neuropatik, neuroiskemik, dua-duanya ini bisa menyebabkan suatu terjadinya ulkus diabetes ya. Jadi secara umum kita bagi pasien-pasien diabetes itu yang mengalami ulkus ya, penyebab utamanya adalah neuropati, kemudian iskemi atau gabungan dari keduanya yang kita sebut dengan neuroiskemik, kemudian kadang-kadang ditambah dengan suatu kondisi dari infeksi ya. Nah, gimana sih membedakan ya kaki diabetes itu karena neuropati atau karena iskemi? Ya, jadi kalau neuropati itu sensory loss ya, jadi nggak bisa merasa luka besar tapi dia tidak ada rasa apa-apa, tidak nyeri, itu neuropati. Kalau iskemi dia nyeri sekali ya. Kalau iskemi, kalau neuroiskemi tergantung derajatnya ya. Kalau ada kalus ini biasanya karena neuropati ya. Kalau iskemi biasanya menghitam ya, nekrosis ya. Kalau neuroiskemik bisa kalus, bisa sampai nekrosis ya. Jaringan lukanya kalau pada yang neuropati itu warnanya pink ya, granulating. Jadi ada kalusnya. Tapi kalau yang iskemik, karena iskemik dia nggak dapat darah ya, maka dia pucat ya. Granulasi juga sangat jelek ya. Kalau neuropati pada saat kita lakukan pemisahan suhu ya kita pegang, maka dia akan hangat, terasa hangat dan pulsasi arterinya masih terasa. Tapi kalau yang iskemik maka akan dingin dan tidak teraba adanya pulsasi ya. Kalau ini sama, dia dingin dan tidak teraba pulsasi. Pemisahan yang lain kita bisa menjumpai dia ada pecah-pecah kakinya ya. Kalau yang iskemik itu terlambat penyembuhannya ya. Dan lokasinya kalau yang pada neuropati itu adalah pada kondisi weight bearing ya, misalnya apa? Misalnya di tumit ya. Ini karena apa? Karena dia sebagai tempat menyangga beban. Tapi kalau yang iskemik biasanya di ujung-ujung, ujung jari kaki ya, itu yang menjadi tempat lokasi dari luka ya. Tapi paling banyak itu adalah gabungan dari keduanya, neuropatinya ada, iskemiknya juga ada. Nah, ini gangguan pada apa namanya? Neuropatik ya. Jadi dia biasanya ada kalusnya, jaringan granulasi lukanya masih kelihatan pink ya. Kemudian lokasinya ini di telapak kaki bagian bawah. Nah, ini biasanya adalah neuropati. Nah, ini adalah yang iskemik ya. Ini yang iskemik apa? Kita lihat pucat ini ujung-ujungnya. Ya, nanti kalau dilihat pulsasinya nggak teraba. Kalau kita ukur saturasinya juga tidak ada, ya. Dan ini gabungan. Jadi ada neuropatiknya, ini juga ada vaskularisasinya, jadi gabung. Yang sering adalah gabungan ini tadi. Ya. Nah, faktor resiko kita harus tahu ya, yang terutama adalah hiperglikemi yang tidak terkontrol. Kemudian lama diabetes. Jadi kalau diabetesnya makin lama makin beresiko, ya. Kenapa? Karena sudah ada komplikasi tadi, makro maupun mikro angiopati. Kebutaan ini juga faktor resiko. Kenapa dia nggak kelihatan jadi nginjek, ya nginjek pak, misalnya nginjek paku atau yang lain ya. Penyakit ginjal kronik ini juga resiko. Kenapa? Sering bengkak, ya hipoalbumin. Usia lanjut ini juga faktor resiko. Sedangkan faktor resiko lokal, kalau ada perifer neuropati, ada deformitas, ya kaki carpot joint misalnya, ya ada trauma pada kaki yang nggak pas pada sepatunya, ini hati-hati pada pasien diabetes ya. Kalus, jadi kalau diabetes ada kalusnya itu harus rutin ditipiskan ya, kalau enggak nanti bisa luka ya. Kemudian ada riwayat ulkus sebelumnya, jadi hati-hati kalau ada riwayat ulkus sebelumnya harus lebih proper lagi dalam merawat kaki ya. Kemudian tekanannya jangan sampai tinggi, jadi kalau berdiri jangan terlalu lama atau
Yang luka ini nggak boleh menyangga beban. Jadi biasanya nanti akan membuat sepatu yang khusus atau alas kaki yang khusus ya. Nah, ini harus kita kita perhatikan pada pasien ya. Nah, ini kalau tadi ya eh, secara patofisiologi ada neuropati, ada vaskuler, kemudian ada trauma ya kena paku atau kecelakaan misalnya, maka akan mudah terjadi diabetic foot ulcer ya. Nah, bagaimana dengan pemeriksaannya? Tadi pemeriksaan kaki, kalau bisa pasien yang belum ada lukanya, jadi pasien diabetes biasa itu ya, setiap tahun harus kita identifikasi faktornya. Jadi harus kita lihat tuh tadi ya, kadar kolesterolnya, pemeriksaan syarafnya ya. Apalagi kalau dia sudah ada sensory loss ya, sudah ada riwayat lupus sebelumnya, maka setiap dia berobat ya, berkunjung, maka harus kita lakukan inspeksi pada kakinya. Ya, ini harus kita ingatkan. Kita sendiri ya sebagai tenaga kesehatannya harus melakukan secara rutin ya. Kemudian jangan lupa kita harus dapatkan riwayatnya, apakah dia pernah dilakukan amputasi, apakah ada riwayat vascular surgery, merokok nih hati-hati ya karena resiko tinggi juga terjadi makroangiopati ya. Kemudian pemeriksaannya meliputi inspeksi dari kulit, jadi harus kita lihat ya. Assessment dari foot deformitas, ada nggak charcot joint ya. Kemudian pemeriksaan neurologis tadi termasuk mikrofilamen dan vibrasi testing ya, kemudian refleks dari ankle dan vascular assessment. Jadi kita lihat pulsasinya pada kaki dan telapaknya ya. Jadi kita lihat ya. Hati-hati pada pasien dengan riwayat ulkus sebelumnya, riwayat amputasi sebelumnya, ya apalagi kalau misalnya penyebabnya ada peripheral artery disease ya. Hari ini misalnya kaki yang jentiknya ya yang diamputasi, nanti 1 bulan lagi dia masuk lagi tuh kaki yang kedua yang diamputasi, yang berikutnya lagi kaki yang ketiga. Kenapa? Karena problemnya adalah pada arteri perifernya. Ya makanya sekarang pada rumah sakit yang besar ya seperti di Rumah Sakit Dr. Sutomo, kita sudah bisa melakukan suatu pemeriksaan angiografi ya. Jadi pemeriksaan angiografi itu untuk melihat nanti eh, foot ulcer-nya itu apakah ada keterlibatan pembuluh darah ya. Jadi kalau ada nanti bisa kita lakukan intervensi, misalnya dipasang stent ya, mungkin dilakukan transplantasi pembuluh darahnya ya. Jadi kita bisa lakukan pada pasien-pasien dengan peripheral artery disease ya. Kemudian juga bisa terjadi pada pasien yang sudah ada kalus, makanya kalau ada kalus harus ditipisin supaya nanti nggak jadi luka. PAD tadi peripheral artery disease ya, kontrol glikemik yang jelek, kalau sudah ada gangguan mata, gangguan ginjal maupun pasien-pasien yang merokok. Sehingga tadi risk factor ini harus bisa kita kendalikan ya. Nah, pemeriksaan fisik tadi kita lihat ya, pemeriksaan vaskuler, kita lihat pulsasinya, perubahan warna kulit ya, ada tidak adanya edema, ada suhunya. Nah, kalau misalnya dia di kaki itu sudah terasa panas ya hati-hati, apakah tidak ada sesuatu gangguan di kakinya tadi ya. Kemudian perubahan kulit ya, perubahan kuku ya, kemudian kecepatan pengisian dari vena dan ini yang bisa kita gunakan adalah ankle brachial index maupun toe brachial index ya. Mungkin yang lebih gampang yang ankle brachial index karena kita cuma butuh alat tekanan darah ya. Kemudian neurologi examination tadi sudah kita jelaskan ya pada saat di awal ya. Nah, kemudian kita juga melihat pemisahan kulitnya. Ya, ini juga harus kita lihat ya. Kulitnya bagaimana, ada tidaknya kalus, ada kaki yang pecah-pecah atau tidak ya. Kukunya bagaimana, pertumbuhan rambutnya, ya ulkusnya seperti apa. Jangan lupa di sela-sela jari kaki juga harus diperiksa ya. Kemudian ada tidaknya infeksi jamur, ini juga harus kita lihat. Nah, untuk motorik kita memeriksa muskuloskeletal ya. Jadi kita lihat abnormalitas biomekanikal misalnya dia bisa nggak itu bisa ototnya mengecil nggak, atrofi nggak ya. Kemudian struktural deformitas, amputasi ya, joint mobility-nya terganggu nggak, ada kontraktur enggak, kita juga harus evaluasi jalan. Jadi kadang-kadang kita nanti deteksi dia ada kelainan apa enggak, karena cara jalannya itu enggak benar ya. Nah ini bisa kita lakukan ya, muscle group strength dan plantar pressure assessment ya. Nah ini kalau kita lihat ya, tadi kita bagi-bagi ya, yang mana saja untuk pemeriksaan kaki yang tadi ya.
Dan ini kita lihat ya pemeriksaan yang menggunakan monofilamen ya. Sayangnya monofilamen ini belum banyak tersedia di Indonesia ya. Moga-moga nanti berikutnya bisa tersedia secara merata sehingga kita bisa melakukan assessment apa namanya diabetic foot ya. Mungkin di puskesmas sudah ada atau di FKTP sudah ada, ini lebih enak ya. Ini beberapa area yang harus kita lakukan tes tadi monofilamen ya. Nah, kita lihat lagi ABI. Nah, ini untuk deteksi vaskuler ya. Paling mudah adalah kita menggunakan ABI ya. Jadi kita hitung tekanan darah yang di brachial ini dengan yang di ankle, kemudian kita lakukan perbandingan. Kalau ankle ya dengan brachial itu ya angkanya lebih dari 1,3, ini berarti nggak valid, harus kita ulang ya. Normalnya adalah 0,9 sampai 1,3. Tapi kalau kita mendapatkan nilai di bawah itu, harus hati-hati, berarti pasien ini sudah ada peripheral artery disease. Jadi mumpung belum ada ulkusnya, sudah harus kita antisipasi terlebih dahulu. Dan ini cukup mudah untuk dilakukan, bahkan di vaskes tingkat pertama ya. Ini pulsasi arteri yang bisa kita lakukan di karotis ya, brachial, radial ulnar, femoral, popliteal ya, posterior tibial, dorsalis pedis. Nah, ini adalah lokasi-lokasi arteri, pulsasi arteri yang bisa kita lakukan untuk deteksi ada tidaknya peripheral artery disease ya. Nah, kapan? Jadi tidak semua diabetic foot itu harus diberikan antibiotik ya. Kenapa? Karena diberikan pada kondisi yang mengalami infeksi. Kapan pasien diabetic foot itu mengalami infeksi? Yang pertama, kalau ada lebih dari 30 hari ya. Kemudian berulang. Nah, ini juga resiko infeksi. Atau dia traumatik, misalnya sudah ada jatuh ya, jatuh dari sepeda motor. Nah, ini bisa muncul infeksi ya. Ada PAD ya, peripheral artery disease. Ada riwayat amputasi sebelumnya. Jadi hati-hati kalau ada riwayat amputasi sebelumnya, itu resiko infeksinya juga tinggi. Ada hilangnya sensasi protektif. Nah, ini biasanya dengan pemeriksaan neurologis tadi ya. Kemudian adanya gangguan ginjal maupun ada riwayat jalan tanpa menggunakan alas kaki. Hati-hati, ini resiko infeksi ya. Pada kondisi diabetic foot, kita harus lihat ada nggak sih kelainan infeksi. Nah, apa saja yang bisa kita pakai sebagai kriteria klinis ada infeksi? Kalau dia tidak ada keluhan apa-apa ya, jadi cuma luka atau kalus biasa, berarti ya dia tidak ada infeksi. Kalau dia cuma lokal aja, ada eritem ya, kemudian ada nyeri lokal, ada pembengkakan lokal dengan purulen ya, ada pusnya, maka dia grade 2 atau mild ya. Tapi kalau eritemnya sudah di atas 2 cm, sudah ada keterlibatan dari struktur di bawah kulit ya, maka dia sudah masuk ke grade 3. Grade 3 ini belum ada sepsis, belum ada SIRS ya. Tapi kalau dia sudah ada suhunya di atas 39, pulsasinya di atas 90, RR-nya di atas 20, sel darah putihnya naik, maka ini sudah masuk grade 4 atau severe infeksi. Nah, yang grade 2, 3, 4 ini sudah boleh diberikan antibiotik ya. Nah, klasifikasinya gimana kalau ada luka? Jadi yang paling banyak digunakan adalah klasifikasi Wagner. Jadi Wagner itu klasifikasi 0 sampai 50 itu kalau misalnya nggak ada ulkus ya. Tapi kalau ada ulkus cuma permukaan aja 1. Kalau ada keterlibatan tendon atau otot itu 2. Kalau keterlibatan tulang itu 3. Ya, kalau sudah ada gangrennya, jadi sudah ada item-itemnya, itu sudah 4. Kalau gangrennya luas, ini 5. Kenapa kok perlu? Karena ini nanti menentukan treatmentnya. Kalau grade 4 atau 5, mungkin kita harus mempertimbangkan suatu amputasi ya pada pasien. Ini harus kita jelaskan. Ada juga beberapa klasifikasi yang lain. Ini yang University of Texas Diabetes Wound ya, tapi yang banyak kita gunakan kalau di Rumah Sakit Dr. Sutomo adalah Wagner. Ini beberapa ya, Wagner, University Texas, ada juga klasifikasi PEDIS, klasifikasi SINBAD ya, dia berbeda itu adalah key point-nya saja ya. Tapi prinsipnya yang penting ada assessment kita derajat dari luka diabetesnya tadi itu seberapa untuk menentukan tata laksana ya. Bagaimana tata laksananya? Kita harus lakukan satu kendali metabolik. Metabolik kontrol apa saja? Nomor 1 gula darahnya harus bagus. Ya, sehingga kenapa kadang-kadang kalau pasien diabetes kok disarankan menggunakan insulin ya? Karena apa? Karena supaya kontrol glikemiknya segera tercapai. Ya.
Selain gula darah juga harus memperbaiki kadar albuminnya dan kadar Hb-nya. Ya, itu juga sangat penting untuk kita lakukan. Maaf, sebentar. Saya habis. Kemudian yang berikutnya adalah kendali vaskuler. Jadi jangan sampai terjadi kondisi dia mengalami tadi ya iskemi ya harus diatasi ya. Kemudian infeksi tadi dengan antibiotik ya. Luka ini nanti yang penting adalah wound control mungkin akan dibicarakan nanti oleh pembicara-pembicara selanjutnya. Kemudian kendali tekanan dan edukasi ya. Nah, ini wound control nanti mungkin akan lebih banyak pembicara berikutnya ya. Jadi konsepnya adalah time, tisu debridement, inflamasi dan infection control, moisture balance, ya, epithelial age advancement. Ya, jadi jangan sampai pasien dengan kaki diabetes tapi tidak pernah dirawat luka, ya, karena ini sangat penting. Kontrol infeksi ini biasanya kaki diabetes polimikrobial, ya, jadi biasanya paling banyak adalah aerob gram positif. Tapi kalau sudah ada gangrennya atau sudah ada osteomielitisnya, maka dia mungkin sudah ada kondisi yang membutuhkan anaerob ya, jadi kondisi antibiotik yang anaerob. Nanti ini juga mungkin akan dibahas oleh pembicara selanjutnya. Nah, ini kita tahu ya tadi kalau infeksi tadi ya biasanya topikal antibiotik ya kalau misalnya grade 1 ya. Kalau yang grade 2 mungkin bisa menggunakan obat oral, antibiotik oral. Kalau yang 3 atau 4 ini biasanya harus menggunakan obat antibiotik yang injeksi. Nanti bisa dibaca sendiri antibiotik pilihannya apa saja, biasanya kita menyesuaikan dengan pola resistensi kuman di masing-masing rumah sakit. Biasanya ada tim komite resisten antibiotik ya KPRA biasanya nanti dia akan mengeluarkan biasanya antibiotik empiris apa yang bisa kita lakukan sampai pasien itu keluar kulturnya. Ya, ini prinsip kalau manajemen bakterial ya. Jadi kalau ada infeksi bakteri apa aja yang harus kita lakukan ya. Prinsipnya jangan lupa tadi jadi selain kondisi infeksi juga kondisi kontrol metaboliknya dan perawatan dari luka itu sendiri. Nah, bagaimana dengan hiperbarik ya? Ini karena kita juga mendengar hiperbarik oksigen terapi atau HBOT ini ya. Ini biasanya dipakai sebagai treatment adjunct, ya, jadi adjunctive treatment ya untuk meningkatkan penyembuhan luka maupun mencegah amputasi ya. Jadi ada yang memberikan hasil ternyata lebih cepat ya memberikan hasil yang signifikan lebih baik, tapi ada juga penelitian yang memberikan ternyata tidak ada perbaikan ya. Jadi masih pro dan kontra. Nanti mungkin dokter untuk HPOT ini akan mempertimbangkan sesuai dari kebutuhan masing-masing ya. Ini sebagai kesimpulan terakhir, jangan lupa pada pasien-pasien yang mengalami diabetic foot care ya, atau yang belum mengalami untuk mencegah, atau yang sudah pernah mengalami ulkus ya, jangan lupa lakukan edukasi bagaimana food care yang proper ya. Kemarin saya sempat ke SGH ya, Singapore General Hospital, mereka itu di polinya ya, itu banyak sekali membuat leaflet-leaflet bagaimana melakukan edukasi bagaimana merawat kaki pada pasien diabetes yang belum ada luka maupun yang sudah ada luka. Jadi bagaimana memeriksa kakinya, ya itu ternyata dibuatkan edukasi berkala ya, jadi dengan leaflet, kemudian juga di sosial media supaya pasien-pasien itu selalu teringat ya nanti bagaimana perawatan lukanya. Kemudian jangan lupa juga memeriksa kondisi struktural vaskuler neuropatinya. Jadi jangan hanya meriksa gula darahnya aja, tapi juga harus kita lihat lakukan pemeriksaan fisik. Ya, jadi jangan sampai wah misalnya pasiennya banyak sekali di FKTP, kemudian kita nggak sempat periksa, kita hanya lakukan periksa anamnesis saja, kemudian gula darahnya. Nah ini jangan sampai ya, jadi harus kita lakukan. Lakukan pemeriksaan dengan monofilamen. Nah, ini sayangnya tidak semua tempat ada ya. Kemudian identifikasi kalau pasien ini memiliki resiko tinggi terjadinya ulkus ya. Jadi lakukan edukasi, kemudian assess secara lebih sering ya, mungkin kalau sekarang pembuluh darah nggak kena, mungkin 3 bulan lagi jangan-jangan pembuluh darahnya kena, harus kita lakukan assessment ulang. Ya, kemudian kita sarankan untuk menggunakan alas kaki dan kita rujuk kalau memang pasien ini membutuhkan penanganan kaki multidisiplin. Dan jangan lupa setiap pasien diabetes saya ingatkan untuk punya
cermin ya, untuk punya cermin untuk memeriksa kakinya sendiri setiap hari. Kenapa? Karena untuk pasien diabetes ya, kaki itu sama berharganya dengan wajah. Itu perlu kita ingatkan berulang kali pada pasien. Saya rasa ini slide saya yang terakhir. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Hermina atas penjelasan materinya yang pastinya sangat bermanfaat untuk para peserta semuanya. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, izinkan saya berpantun sekali lagi ya. Orang baik banyak pahala. Tidak lupa gunakan adab. Demikian penyajian dari Dokter Hermina. Saatnya kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Cakep. Oke, terima kasih dokter. Kami persilakan untuk para peserta memberikan pertanyaan, statement, atau masukan tentang tata laksana neuropati dan ulkus kronik diabetes mellitus, serta pemulihan pasca ulkus. Pada sesi ini kita bisa berbagi ilmu, sharing pengalaman. Untuk di kolom Q&A, saya bacakan dari Saudari Jauharoh Saroh. Mohon izin dokter bertanya, obat golongan apa yang paling poten untuk menurunkan LDL? Ya, Kami persilakan dokter. ya terima kasih Bu Jauharoh ya. Jadi kita bisa menggunakan golongan statin. Ya. Jadi golongan statin itu adalah golongan AMG-CoA reduktase yang bekerja terutama untuk menurunkan kolesterol LDL. Nah, untuk menurunkan kolesterol LDL, kita itu perlu memperhitungkan berapa persen target LDL yang mau kita turunkan. Ya. Apakah 10%, 30%, ataukah lebih dari 50%. Karena itu menentukan nanti jenis dan dosis obat yang kita pakai. Jadi statin itu bisa dibagi menjadi low intensity statin, biasanya menurunkan kolesterol LDL itu sekitar 10%, ya 10 sampai 30%. Kemudian ada yang moderate intensity statin, itu menurunkan kolesterol LDL sekitar 30%, dan ada yang high intensity statin. Nah, high intensity statin itu menurunkan kolesterol LDL hingga lebih dari 50%. Jadi bisa kita gunakan golongan statin. Dan ada obat baru mungkin yang sebentar lagi akan masuk dalam bentuk injeksi ya. Itu adalah PCSK9 inhibitor. Jadi itu juga obat yang sangat poten untuk menurunkan LDL, cuman belum masuk di Indonesia, mungkin sebentar lagi ya, yang diberikan suntikan tidak harus disuntik setiap hari, tapi setiap 2 minggu sekali, tapi belum masuk di Indonesia. Jadi itu kalau obat yang bisa menurunkan LDL, obatnya apa yang dipakai tergantung pada target LDL yang kita inginkan. Nanti akan menentukan jenis obat dan dosis berapa yang kita pakai pada obat tersebut. Itu Bu Sinta. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Saya harap Ibu eh, Zaurah Zauharoh Zahroh bisa memahami dari jawaban dari dokter Hermina. Baik dokter, ini ada yang raise hand. Untuk Ibu Hasnia, apakah sudah siap Ibu Hasnia? Untuk mic mohon di ini Ibu Hasnia. Baik. Mungkin yang lain dari Rotdao Puskesmas Korbavo. Silakan. Baik dokter, sambil menunggu pembukaan mic, mungkin saya bacakan pertanyaan berikutnya yang di kolom Q&A. Izin bertanya dokter, jika pasien diabetes mellitus retinopati
kan ada keluhan matanya menjadi buram karena gula darahnya tinggi. Apabila gula darah sudah normal atau terkontrol, keluhan tersebut akan membaik atau justru permanen. Terima kasih, dokter. Ya, terima Monggo, kasih silakan. pertanyaannya. Jadi pada diabetes yang mengalami keluhan mata itu bisa retinopati. Jadi kalau retinopati kan di atas 3 tahun ya biasanya. Atau pada pasien diabetes yang masih awal misalnya ya dia kena diabetes, gula darahnya tinggi ya itu juga matanya kabur. Tapi bukan karena retinopati, tapi karena lensanya itu mencembung ya. Jadi kalau dia masih fase akut, misalnya dia baru terdiagnosis diabetes ya gula darahnya tinggi, kemudian matanya kabur. Nanti begitu gula darahnya terkontrol, maka penglihatannya juga ikut membaik, ya. Tapi berbeda kalau memang sudah terjadi retinopati. Kalau sudah terjadi retinopati itu ada dua macam ya. Jadi ada yang non proliferatif diabetik retinopati, ada yang proliferatif diabetik retinopati. Yang proliferatif ini yang progresif ya. Jadi dia bisa sampai menimbulkan perdarahan pada retina dan lain-lain ya. Nah, kalau sudah terjadi retinopati, walaupun gula darahnya itu sudah normal, retinopatinya sudah tidak bisa dikembalikan. Ya, bisanya itu berkurang ya, tapi tidak bisa dikembalikan. Sehingga kadang-kadang pernah itu ada seorang pasien yang waktu gulanya tinggi dia tidak merasa apa-apa sehingga tidak berobat ya. Kemudian sampai akhirnya muncul komplikasi retinopati diabetes sampai akhirnya muncul suatu kebutaan. Baru akhirnya dia mau berobat rutin ya. Gula darahnya sudah terkontrol. Nah, dia stres ya. Kenapa? Gula darah saya sudah terkontrol tapi kok penglihatannya tidak kembali ya. Ya karena kalau sudah terjadi retinopati, suatu komplikasi kronis itu adalah point of no return. Ya, jadi kalau sudah terjadi ya prosesnya akan berjalan ya. Jadi itu yang harus kita cegah. Makanya pada kasus-kasus diabetes ya yang baru terdiagnosis ataupun yang sudah terdiagnosis kita harus secara proaktif untuk mencegah komplikasi ini ya. Disarankan untuk pasien diabetes yang baru terdiagnosis itu kita harus memeriksakan retinanya, harus memeriksakan matanya ya, paling tidak kita evaluasi awal pada saat itu sudah ada gangguan atau belum. Atau pada pasien-pasien yang misalnya kita jumpai dia diabetes lama, tidak terkontrol, ada protein uri, ya juga harus kita pastikan pasien ini ada retinopati atau tidak supaya tidak sampai dia sudah kehilangan penglihatan